Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk tahun 2022 karena kita udah ada di ujung tahun 2021. Pembacaan ini sangat general dan juga general dalam artian kata bukan hanya mengenai cinta asmara tetapi juga bidang-bidang lain dalam kehidupan. Silakan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Kita melihat ada energi apa, so maybe it can help you to work on with the energy ataupun membantu kamu untuk mengantisipasi ataupun memberikan ide untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kamu mungkin lihat di readingan-readingan kamu. Karena aku membuatnya dan mempublishnya secara umum, berarti ini adalah energi yang juga umum. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Jadi jangan terlalu dipaksakan dan dibaperin. Karena ini juga tujuannya hanyalah untuk hiburan ya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport aku dan channelku sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, berkah yang luar biasa untuk kalian di tahun berikutnya. Semoga kita semakin maju, semakin berkembang dan lebih baik lagi di tahun berikutnya ya. Oke, dan kalau misalnya kalian ada yang nggak suka di dalam channel ini, dalam video ini, tentang akunya, tentang pembacaannya, dan lain sebagainya, durasi dan lain sebagainya, silakan move on, cari yang memang sesuai dengan kamu. Dan aku mau ingetin satu lagi ya, karena memang situasinya di sekitar rumah aku masih banyak yang renovasi, jadi mungkin ada suara-suara yang masuk dan juga kucingku suka rewel. Oke, ya mudah-mudahan tidak mengganggu terlalu dan oke, mari kita ketemu di readingan kalian masing-masing. Cancer, ini adalah readingan 2020 untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Cancer ya. Cerita pesan dan hal-hal yang perlu diketahui energinya untuk Cancer bulan Januari. Seven of Wands. Dalam semuanya aku akan baca kartunya dalam keadaan tegap ya. Seven of Wands. Aku ngelihat di sini kalian ini mungkin banyak belajar di tahun 2021 ya. Bagaimana kamu mungkin banyak fit in sama orang lain, bagaimana kamu mungkin banyak mengutamakan orang lain, dan mungkin hal-hal ini memberikan kamu pelajaran gitu. Dan di sini kalau yang aku lihat kamu kayak orang ini ya. Kayak orang ini adalah kamu ingin melakukan sesuatu yang penting untuk diri kamu dan kamu mau menjadikan diri kamu itu sebagai prioritas utama. Di sini kamu nggak peduli orang mau mencap gue apa, orang mau pikir gue apa, orang lain mau ngomong soal gue apa. Tapi kalau gue nggak nyaman, kalau gue nggak ngerasa ini bikin gue happy, kalau ini nggak enak buat gue nggak mau ngelakuin ini. Dan buat beberapa dari kamu di sini mungkin lebih protektif gitu loh terhadap diri kamu sendiri. Kamu nggak mau membiarkan orang lain mengambil mengambil keuntungan dari diri kamu nggak mau biarin orang mempergunakan kamu bener-bener kayak tegas gitu loh terhadap apa yang kamu ingin lakukan, juga hal-hal yang kamu inginkan untuk diri kamu sendiri ya. Dan juga untuk kamu ini tuh kayak ada sesuatu masalah kompetisi ya. Kalau yang aku lihat dari si kartu ini, dan kamu mungkin tahu apa yang kamu lakukan ini juga dilakukan oleh banyak orang ya. Iyalah ya, kita kan tidak hidup sendirian di dalam dunia ini. Cuman kamu ingin mempergunakan keunikan-keunikan kamu sebagai kelebihan gitu loh, ataupun sebagai senjata kamu untuk melakukan hal yang pengen kamu lakuin ini. Cuman kalau aku lihat juga buat beberapa dari kamu lebih jujur gitu loh dalam berkata kepada orang lain, dalam mengungkapkan isi hati kamu, dalam mengungkapkan pikiran kamu. Kamu tuh lebih berani untuk memperjuangkan hal tersebut ya. Itu Januari. Kita lihat untuk Februari.
judgment. Dan mungkin ini adalah perubahan yang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu di tahun 2020. Perubahan-perubahan yang kamu lakukan. Buat sebagian dari kamu melihat, oh hal-hal lama yang gue lakuin, ya, yang gue kerjain, ataupun hal-hal lama yang gue percaya itu benar, ada yang membuat gue jadi masuk ke dalam masalah, jadi ketemu kesulitan, jadi bikin diri gue mandek, jadi bikin gue harus dealing dengan orang-orang yang menyusahkan kamu. Dan di sini adalah kamu benar-benar kayak termasuk dengan kebiasaan-kebiasaan kamu, ya, termasuk dengan kebiasaan-kebiasaan kamu dan bagaimana kamu dealing dengan hal-hal tersebut. Ini kamu merasa gua harus melakukan satu perubahan. Gua harus maju ke depan. Gua harus merombak kehidupan kamu, merombak diri kamu, merombak bagaimana cara kamu untuk mengatasi beberapa hal di dalam kehidupan kamu, dalam bisnis dan lain sebagainya. Di sini aku melihat juga seperti ada satu panggilan untuk kamu mengambil satu keputusan besar. Ya. Dan ini udah timingnya nih Cancer, ini udah timingnya nih, gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu mungkin selama ini kamu banyak mendem-mendem hal yang kamu gak suka, kamu banyak mendem-mendem, gitu ya. Kamu mungkin banyak berusaha memproteksi diri kamu dengan satu sikap yang membuat kamu tuh jadi gak bisa kemana-mana. Nah di sini kalau yang aku lihat ini semakin kenceng gitu loh, semakin kenceng panggilannya untuk hey ayo Cancer, kamu harus maju yuk kamu harus berdiri yuk kamu harus percaya, ayo kamu harus merubah mungkin kehidupan kamu, mungkin kebiasaan kamu, mungkin kondisi kamu yang selama ini kamu biarkan berangsur-angsur berlarut-larut, yang sudah saatnya kamu udah harus punya sikap gitu loh, dan udah harus melakukan tindakan, ya. Ini juga mengenai masalah pengampunan. Bisa jadi buat beberapa dari kamu ada orang yang melakukan satu kesalahan terhadap kamu, dan di sini kamu masih kayak pasang tembok gitu loh. Cuman di sini kalau yang aku lihat, hal ini membuat kamu capek tanpa kamu sadarin, ataupun membuat kamu jalannya jadi berat. Nah ini kamu butuh kayak pemulihan itu bermula dari saat kamu mengadakan pengampunan itu terhadap apapun yang terjadi di masa lalu. Termasuk buat beberapa dari kamu mungkin ini ada hubungannya dengan masalah keluarga yang menyebabkan mungkin trauma-trauma gitu ya, ataupun orang dari masa lalu. Ya, tapi ini pengampunan, pemaafan yang harus kamu berikan termasuk kepada diri sendiri. Oke, Maret. Six of Cup. Beberapa orang kadang-kadang merasa, oh kalau lu udah ngampunin gue, berarti gak apa-apa dong gue ada di dalam hidup lo. Cuman kalau kamu tahu ada orang-orang yang toksik yang berada dalam kehidupan kamu dan kamu lagi berusaha menghempaskan orang-orang tersebut atau hal-hal tersebut, dengan kamu bisa mengampuni itu, kamu bisa mengerti kenapa sih orang ini begini, kenapa sih situasinya begini, kenapa sih kondisinya begini, dan kenapa sih gue harus ngalamin ini. Tapi bukan berarti kamu harus dealing lagi dengan hal-hal yang toksik itu. Pengampunan dan pemulihan ini memberikan kamu satu power dan kendali dan kontrol untuk kamu tidak membiarkan hal-hal tersebut mengendalikan kamu, memberikan respon yang negatif. Ini kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu ada hubungannya dengan orang yang kamu usahakan untuk
tinggalkan ataupun kamu berusaha untuk lepaskan dari kehidupan kamu dan mereka berusaha untuk kembali lagi. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, banyak sudah cukup pelajaran yang kamu lalui mengenai situasi kamu di masa lalu dengan orang tertentu ataupun situasi tertentu yang kiranya cukup untuk kamu untuk mundur lagi, gitu loh. Jangan mundur lagi, tetap maju ke depan. Memberi pengampunan dengan masa lalu dan diri kamu di masa sebelumnya, mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa kayak gue ngelakuin salah, gue punya kekurangan dan lain sebagainya, bukan berarti kan kamu harus ngelakuin kesalahan yang sama, tetapi bagaimana mempelajari kesalahan itu dan menjadikannya sebagai pengetahuan gitu loh, menjadikannya sebagai guru spiritual kamu di masa depan untuk supaya kamu bisa menciptakan masa depan yang lebih bagus gitu ya. Tapi ini juga bisa bercerita ada hal-hal di masa lalu yang mungkin timbul ke permukaan yang menjadi fokus kamu di bulan Maret ini ya. Masa itu kan bukan hanya masalah mantan, tapi juga mungkin ini adalah satu hal yang kamu geluti di masa lalu, pekerjaan yang kamu lakukan di masa lalu, mungkin teman bisnis kamu di masa lalu, ataupun hobi kamu yang kamu kerjakan, yang kamu sudah gak kerjain lagi, terus tiba-tiba mungkin kamu kepikiran untuk ngelakuin lagi. Itu bisa jadi seperti itu ya contohnya. Oke, April. Nine of Pentacles. Kalau yang aku lihat di sini, dengan kamu melakukan perubahan ini merubah cara pandang kamu dan merubah cara kamu menyikapi situasi dan kondisi kamu. Dan kamu tuh di sini tuh kayak banyak belajar, banyak flashback gitu ya. Cuman kalau aku lihat di bulan April ini, kamu sudah mulai bisa beradaptasi dengan hal yang kamu jalani sekarang. Kamu lebih mandiri, kamu lebih fokus kepada diri kamu lebih nyaman, kamu lebih ngerasain kesejahteraan gitu ya. Buat sebagian daripada kamu, ini mungkin kamu berusaha melakukan satu bisnis yang kamu usahakan sendiri, yang tadinya mungkin kamu bekerja dengan orang lain, bekerja dengan perusahaan, ataupun ini adalah partnership yang kamu tinggalkan ya, dan kamu ingin bisa mandiri. Tapi ini juga bisa kamu memutuskan untuk gue pengen hidup di atas kaki gue sendiri buat beberapa dari kamu dengan kemandirian itu, karena gue kok kayaknya kalau masih bergantung sama si A atau bergantung sama orang tua atau bergantung sama kakak gue atau bergantung sama pasangan gue dan lain sebagainya, gue jadi kehalang, kok gue jadi nggak bisa melakukan hal yang emang pengen gue lakuin gitu loh. Sehingga kamu kayak gue pengen punya hal yang gue bisa lakuin yang bisa bikin gue berdiri di atas kaki gue sendiri sehingga gue punya kebebasan itu ya. Cuman kalau aku lihat ya kamu ngerasa lebih nyaman gitu loh, lebih nyaman karena kamu ngerasa ada satu kelegaan walaupun mungkin hal yang kamu hadapin tidak mudah, tapi dikarenakan kamu mempunyai kebebasan, dikarenakan kemandirian kamu itu, kamu jadi bebas melakukan apa saja tanpa ada kendali dan kontrol gitu ya, termasuk di saat kamu sudah melepaskan diri dari satu hubungan yang udah gak sehat lagi, dan kamu benar-benar selesai gitu ya, kamu walaupun sendiri tapi udah gak ada embel-embel ataupun gak ada beban-beban pikiran, gak ada beban-beban perasaan yang membuat kamu lebih rileks. Oke, May. Sun card. Ya kan? Fokus kamu kepada hal yang kamu sukain, kamu ngelakuin hobi kamu kamu melakukan yang bikin kamu happy. Kamu fokusnya kepada kebahagiaan kamu. Dan kamu kayak mau memberikan itu kepada diri kamu. Ya, buat beberapa dari kamu, ini ya kamu mungkin punya hobi baru, mempelajari hal baru, mengerjakan hal baru
yang bikin kamu asik sendiri, yang bikin kamu fokus ke hal itu dan kamu asik sendiri. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu lagi pengen piknik, pengen liburan gitu ya. Liburan juga kan nggak perlu jauh-jauh. Uh, Hiburan kan juga nggak harus yang selalu traveling ataupun kemana gitu ya. Dengan melakukan sesuatu dan nyaman dengan diri kita sendiri pun itu sudah merupakan satu hal yang uh, menyegarkan jiwa kita. Cuman aku di sini juga melihat buat sebagian kamu tuh kamu ngerasa bener-bener ngerasain satu kebebasan. Kamu seperti kayak anak kecil yang bermain gitu loh, yang bebas kesana kemari, bebas ngelakuin apa yang dia mau tanpa banyak pikiran, dan mungkin itu yang kamu sedang fokuskan. Gue nggak mau mikirin terlalu berat, gue nggak mau terlalu bawa perasaan gue mau ya udah lagi sera-sera lah, apa aja yang terjadi terjadilah. Gue mau menikmati hidup gue. Di sini kalau aku lihat seperti itu. Buat beberapa dari kamu mungkin ada hal-hal yang terekspos ya, yang selama ini mungkin kamu nggak pahamin, kamu nggak ngerti, ataupun hal yang selama ini ditutupin dari kamu, ini tuh kayak terekspos gitu loh, dan kamu ngelihat hal-hal tersebut sehingga kamu mendapatkan pengetahuan, informasi, dan pemahaman terhadap hal tersebut ya. Buat beberapa dari kamu ini kamu bisa jadi, buat sebagian dari kamu mungkin kamu sudah punya anak ya, dan ini kamu benar-benar apa ya, kasih waktu kamu untuk bisa have fun sama mereka. Oke. Juni. Death card. Oke, buat beberapa dari kamu ini kayak ada sesuatu yang berakhir. Sesuatu yang akhirnya selesai. Dan buat beberapa dari kamu mungkin di awal-awal ini masih proses, ya, masih banyak hal yang kamu harus dealing dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat di sini dengan adanya death card, ini finally selesai. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu menyelesaikan proyek, menyelesaikan tugas, menyelesaikan kerjaan, menyelesaikan kontrak, menyelesaikan komitmen dan lain sebagainya, ya. Tapi ini membuka jalan baru. Ini kayak menutup sesuatu yang lama yang seharusnya memang sudah ditutup dan sudah saatnya ditutup, dan ini membuka jalan yang baru, membuka pintu yang baru. Satu perubahan, satu transformasi gitu loh. Juli. Termasuk hubungan ya. Juli. Termasuk hubungan karena apa? Karena mungkin yang tadinya kamu bertahan di dalam satu hubungan, buat beberapa dari kamu Cancer, kamu bertahan. Dan ini mungkin sulit sekali untuk kamu melepaskan diri dari orang ini. Karena dia mungkin on off ataupun dia masih berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu. Tetapi kamu finally kamu bisa tegas gitu loh, bisa tegas untuk gue nggak mau lagi dealing sama lo, gue pengen maju ke depan, gue nggak mau mundur ke belakang. Nah ini tuh kayak kamu, oke, gue harus selesai, gue harus ngerubah diri gue harus ngerubah cara gue, dan gue harus maju ke depan dan bikin hal yang lebih baik untuk hidup gue gitu ya. Oke. Juli, Ace of Pentacles, opportunity ya, ini ada new opportunity, satu prospek, satu yang menyajikan ataupun menghadirkan ataupun menawarkan satu hal yang positif, satu hal yang menguntungkan. Ini bisa jadi ada tawaran pekerjaan, ada tawaran bisnis, ada tawaran kerjasama, ataupun ini adalah orang menawarkan modal gitu ya buat kamu, menawarkan support, menawarkan bantuan dan lain sebagainya. Tapi ini juga bisa jadi di dalam hubungan ya. Kamu melihat ada
ada seseorang yang mungkin prospeknya bagus ya. Tetapi kalau yang aku lihat ini ada satu hal yang ditawarkan oleh semesta ini eh, yang kayak dihadirkan ke dalam kehidupan kamu setelah kamu menyudahi hal ini di sebelumnya, kan? Menutup hal yang lama dan menyambut berkah yang baru, berkat yang baru, rezeki yang baru, jalan yang baru gitu ya. Agustus, Eight of One. Diberikan kelancaran Cancer dengan si prospek ini ataupun opportunity ini, dengan kesempatan-kesempatan ini kamu diberikan kelancaran sehingga banyak hal yang perlu kamu lakukan. Hal yang membuat kamu sibuk, hal yang membuat kamu aktif lagi gitu loh. Hal yang bikin semuanya tuh kebuka lagi, lancar lagi. Tapi ya ini, kamu harus menyudahi sesuatu di sini. Dan ini kamu sudahi karena kamu mengutamakan hal yang terpenting, yaitu diri kamu, dan hal yang utama adalah kebahagiaan kamu. Setelah kamu berani melakukan hal itu, ini tuh kayak kebuka. Ya kan? Kalau kita megangin ini, akhirnya apa? Yang mau datang, berkah yang mau datang, kebaikan yang mau datang, akhirnya nggak ada space-nya. Nah, di saat kamu mulai membuat ruang itu untuk semesta ngasih, oke, bring it on, ya. Mana nih? Gua harus bikin space. Sehingga semesta ini juga dengan leluasa memberikan berkat-berkatnya ke kamu. Ya, buat beberapa dari kamu, iya ini ada masalah, kamu kemungkinan akan traveling ya di tahun 2020 ini, ataupun banyak sekali pergerakan kamu, banyak bisa juga kamu sibuk ya di tahun 2020 ini, semester kedua gitu ya, kamu banyak sibuk. September, Knight of One. Iya, sibuk. Energinya Knight itu, dia itu doers, pelaku, dan orang yang mempunyai inisiatif. Ini kamu mengeksplor, kamu bertualang di dalam hidup kamu tuh seakan-akan seperti itu. Kamu bertualang, kamu mengeksplor, menjelajah skill apa sih, kemampuan apa sih, apa ya, celah-celah apa sih yang perlu gue. Nah itu tuh kayak begitu, apalagi yang harus gue lakuin, apalagi yang gue harus kerjain. Dan mungkin di sini kamu akan bertemu dengan hal-hal baru, orang-orang baru ya. Kamu akan di dalam kehidupan sosial kamu, kalau yang aku lihat, kamu juga memberanikan diri untuk lebih proaktif gitu ya, untuk bahkan mengambil inisiatif untuk bisa ngubungin si ini, untuk menjalin komunikasi sama ini. Tapi buat beberapa dari kamu ngerasa lebih punya satu percaya diri ya, dan kamu ini tuh kayak kamu memberanikan diri kamu melakukan sesuatu yang baru. Kalau yang aku rasain di sini, kamu lagi juga banyak mengeksplor kreativitas kamu ya dalam mengerjakan hal yang kamu kerjakan ini. Kamu banyak menggunakan kreativitas kamu, dan kamu tuh kayak punya keberanian untuk mengeksplor hal-hal yang belum pernah kamu eksplor gitu loh. Dan di situ yang tadi aku bilang, kamu banyak menemukan ternyata gue bisa ini, ternyata gue bisa itu. Kamu mungkin bahkan menemukan skill-skill baru yang tadinya kamu pikir kamu nggak bisa. Kemampuan-kemampuan yang kamu pikir kamu tadinya tuh impossible gitu loh, nggak mungkin tuh kamu ngelakuin itu. Ternyata kamu menikmati hal tersebut. Dan di sini aku ngelihat masalah mengenai kebebasan berulang kali. Ini mungkin buat beberapa dari kamu harus bisa membebaskan diri kamu untuk lebih bisa berekspresi, memberanikan diri kamu untuk keluar dari zona aman kamu,
kamu harus bisa membebaskan diri kamu dari situasi dan kondisi yang hanya bikin kamunya mandek. Dengan kebebasan yang kamu berikan ini, kamu bisa lebih berkembang, kamu lebih bisa maju. Termasuk juga kamu terbuka akan kesempatan-kesempatan, terbuka akan kemungkinan-kemungkinan. Jadi jangan melimit diri kamu. Itu yang aku barusan tuh banyak kencang terdengar gitu ya. Jangan melimitkan diri kamu dengan apa yang sudah biasa, apa yang sudah kamu nyaman, apa yang udah jadi kebiasaan, ataupun apa yang sudah turun menurun, apapun yang udah kamu tuh udah di situ. Masih banyak yang bisa kamu explore. Jangan membatasi diri kamu. Ada hal-hal yang luar biasa yang kamu akan bisa dapatkan kalau kamu melepaskan diri kamu, gitu loh. Oke? Oktober, kan Ace of Wands. Iya, ini masalah kayak kamu tuh ya, kamu tuh ya di separuh 2020 ini tuh kamu tuh bener-bener kayak kok kuda liar ya, bukan kayak kuda liar, tetapi kayak punya energi yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Setelah kamu ngelewatin si ini, setelah kamu benar-benar berani untuk tegas melakukan transformasi ini, dan ini menghasilkan hal yang luar biasa buat kamu. Ini men-trigger kreativitas kamu, ini men-trigger ide-ide kamu, ini menginspirasi kamu, ini memberikan jalan-jalan keluar buat kamu. Oke, November. King of Swords. Tapi tentunya di saat ide, inspirasi, keinginan, semangat, api-api itu lagi berkobar, harus bisa mengatur strategi. Nah, di sini kamu mengatur strategi. Bagaimana kamu mengalokasikan hasrat kamu, mengalokasikan keinginan kamu, mengalokasikan kreativitas kamu, mengalokasikan dan memanage hal-hal tersebut supaya lebih tertata, supaya lebih rapi, supaya lebih bisa berjalan dengan baik gitu loh. Di sini aku lihat juga kamu banyak berpikir, kamu mungkin juga banyak mengambil keputusan-keputusan hal yang mungkin ini kayaknya nggak bagus nih, kamu singkirin. Kayaknya ini bisa nih kamu majuin gitu loh. Jadi kayak kamu mungkin juga lagi brainstorming sama orang, kamu lagi ngelihat kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa mensupport tujuan kamu ini gitu ya, mensupport ide-ide dan kreativitas kamu ini, hasil dari eksplorasi kamu. Tapi energinya tuh shifting gitu loh. Oke, Desember. Knight of Cup. Knight of Cup. Dalam keadaan tegap ya. Cuma kalau aku lihat di tahun 2020 ini energi maskulin yang banyak sekali yang jelas dan kencang sekali tuh energi-energi maskulin. Dimana kamu memang banyak memberikan, mengerjakan, membantu mungkin, tapi inisiatif-inisiatif yang kamu lakukan gitu loh. Nah, Knight of Cup ini bisa jadi ada sesuatu tawaran ya, suatu tawaran yang hadir ke dalam kehidupan kamu, ataupun ini adalah kamu menawarkan sesuatu kepada orang lain ya. Ini bisa berupa pekerjaan, peluang bisnis, bisa juga masalah perasaan
ya, di mana kamu mungkin punya ketertarikan dengan seseorang. Tapi dengan Knight of Cup ini, kamu masih belum tahu mungkin untuk jangka panjangnya. Ini masih hal yang, gitu ya, yang masih belum tahu ini bakal gimana ya ke depannya, tetapi gue suka, tetapi gue menyenangi hal ini. Nah, ini tuh masih belum stabil ya, masih belum stabil, makanya ini yang aku bilang di bulan sebelumnya harus mengatur strategi yang mateng gitu loh, bagaimana sebelum kamu menyajikan hal ini ke umum, menyajikan ini ke orang lain gitu ya, ataupun mengerjakan hal ini lebih lanjut lagi. Tapi ini bisa jadi masalah ada orang yang punya ketertarikan kepada kamu, ada orang yang punya perhatian dan perasaan terhadap kamu, ya. Oke, Cancer, ini adalah pembacaan untuk kalian tahun 2020. Terima kasih udah mampir, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sukses selalu, sehat juga, dan selalu bahagia. Namaste.